Ramadan, teman-teman sekalian, memiliki banyak sekali keutamaan. Kita akan mulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba Ramadan, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan." Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan diterimanya semua doa-doa. Tiga dulu ini ya. Kenapa dikatakan bulan rahmat? Bulan yang penuh kasih sayang. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang dengan cara melipat gandakan pahalanya, gitu kan, memudahkan mereka untuk beribadah. Karena seluruh orang yang syahadat di muka bumi ini, Anda pergi kemanapun sama, pagi sampai maghrib mereka puasa, malam harinya mereka sholat, sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara semua malaikat, ada malaikat-malaikat pilihan. Mungkin ada pernah dengar namanya Jibril, Mikail. Jibril kan pemimpin para malaikat. Mikail itu wakilnya, Israfil yang meniup sangkakala nanti pada hari kiamat ya. Kemudian malaikat maut yang mencabut ruh ya, malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan dibandingkan malaikat-malaikat umumnya. Karena Allah menciptakan malaikat tidak pernah berhenti. Terbukti dalam sebuah hadits Bukhari disebutkan kalau Nabi SAW bersabda, di langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, rumah untuk tawaf para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya memang Allah ciptakan yang baru, itu sudah tidak ada lagi malaikat itu. Terus saja, ada memang malaikat-malaikat Allah sebutkan dalam Al-Quran juga, Dzu ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Mereka ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4 ya. Jadi di alam malaikat sendiri ini pun ada tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya. Allah memilih di antara mereka para pemimpin. Di kalangan manusia juga ya, ada pemimpin, para nabi ya. Dari sekian miliar manusia, Allah pilih 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dari nabi pun ada rasul. Bedanya adalah kalau nabi seseorang yang Allah ya, berikan wahyu tapi tanpa membawa syariat baru. Tidak ada hukum baru di situ. Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya, kan gitu. Dan jumlahnya sedikit, cuma 313 dari 124.000. Jadi sangat sedikit. Umumnya semua nabi. Dari 124.000 ini, ya, nabi dan 313 rasul diantaranya, itu kerucut lagi ada 5 saja nabi yang dikenal nabi dan rasul ulul azm. Pilihan lagi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalatu wassalam. 5 ini. Dan merucut lagi dari 5 ini satu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah pemimpin para nabi dan rasul. Jadi ada pemilihan gitu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih di antara tempat-tempat di muka bumi. Kita sudah tahu banyak tempat-tempat Allah ciptakan ya. Allah pilih Mekah, Madinah, Palestina. Lalu Allah pilih secara khusus lagi tanah di tempat dibangunnya masjid itu. Itu adalah tanah yang paling terberkah di muka bumi. Makanya Allah jadikan situ Baitullah atau Ka'bah. Allah jadikan juga di titik ya yang akan dibangun masjid Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, beliau naik unta kan. Untanya jalan terus. Setiap melewati suku-suku di Madinah, semua berusaha menahan, mengatakan, ya Rasulullah, di tempat kami Anda akan temukan pembelaan, ya Anda akan temukan semua kebutuhan Anda dipenuhi, semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan setiap kali orang pegang tali kekangan untanya, da'ha fa innaha ma'mura, da'ha fa innaha ma'mura. Biarkan aja karena dia diperintahkan, biarkan saja dia dapat perintah. Sampai dia duduk di lokasi yang ada sekarang Masjid Nabawi. Artinya pemilihan lokasi Masjid Nabawi pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dengan Baitul Maqdis, Baitul Aqsa. Ya, Baitul Maqdis atau dikenal dengan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah juga memuliakan beberapa tempat. Ya. Begitu juga dengan hari-hari. Allah muliakan Jumat dibandingkan hari yang lain. Nah, bulan Allah muliakan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain.
Saudaraku seiman, kita tinggal 2 hari insya Allah. Bahkan mungkin kurang dari 2 hari, tinggal sehari, hari ini sama besok ya. Hari Jumat kemungkinan besar sudah masuk 1 Ramadan, gitu kan. Maka teman-teman sekalian, kita harusnya memahami kita sedang mendekat dengan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Doa Anda diijabah, ya. Permintaan apapun Allah ijabah. Semua pintu surga dibuka. Tahu apa maksudnya? Dalam hadis dikatakan, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka, tidak ditutup satupun pintunya. Kalau Anda bertanya, kan sekarang, kalaupun dibuka pintu surga, manfaatnya buat kita apa? Kita belum bisa masuk, kan begitu? Tapi teman-teman sekalian, banyak orang tidak paham. Yang dimaksud adalah dibuka pendaftarannya. Anda bayangkan kalau Anda mau kerja di satu perusahaan, kemudian Anda tidak mengatakan itu, tidak ada spanduk nih. Ini siapa yang mendaftar di sini, dia akan diterima misalnya. Anda tidak pernah mendaftar, cuma mengkhayal, oh saya mau masuk kuliah di sini, tapi nggak pernah daftar. Oh saya mau kerja di sini, tapi saya tidak pernah daftar. Nah Ramadan bulan pendaftaran, iklan resmi dari Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, disampaikan oleh lisan yang paling mulia dan suci Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan iklan dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, pendaftaran mau jadi ahli surga gak? Begitu juga ditutup semua pintu neraka. Pertanyaan sama, kira-kira kalau neraka pun dibuka atau ditutup, sekarang apa efeknya kepada kita? Gitu. Maka yang dimaksud adalah ada penghapusan nama dari api neraka. Jadi mulai hari Jumat insya Allah, biidnillahi ta'ala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan Ramadan. Anda sudah mulai bisa menghapus nama Anda dari api neraka. Jadi kita semua sekarang dalam sebuah hadis sahih dijelaskan punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Ya. Kalau Anda meninggal dalam keadaan mukmin, baik, ya, maka Anda masuk ke dalam surga Anda. Anda meninggal dalam keadaan kafir, fasik, Anda masuk ke neraka Anda, kan begitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, dan di bulan Ramadan ada penghapusan nama-nama dari api neraka. Penghapusan nama-nama dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Sekarang kata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapuskan, gitu kan. Jadi Anda akan tiba di bulan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan penerimaan doa, penuh dengan peninggian derajat, ya. Nafas pun, tidur pun, ya, seakan-akan Anda ibadah, karena Anda sedang berada di bahtera, ya, di bahtera puasa. Jadi mulai sahur sampai buka puasa, Anda tidur, Anda ngobrol, Anda beraktivitas umumnya, Anda berada di bahtera puasa. Maka semua itu adalah karunia yang sangat besar. Setiap orang di antara kita harusnya gembira menyambut bulan Ramadan. Ya. Apalagi memang di saat pandemik seperti sekarang ini, kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan walaupun tidak ada ini, tetap saja, ya, tetap saja kita bisa mendapatkan keutamaan, apalagi dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sangat butuh untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memiliki hati yang tenang, hati yang senang, yang lapang dalam menerima dan menyambut Ramadan, gitu kan. Walaupun tentunya yang biasa kita ramaikan di masjid, buka puasa bersama, kita adakan acara buka puasa bersama di kantor, tarawih bersama, ya. Yang lebih seru lagi di 10 terakhir Ramadan kita i'tikaf, kita berlomba-lomba tadarus, ya. Saya selama ini bertahun-tahun tidak pernah berhenti pengajian di bulan Ramadan, tetap berjalan, Masya Allah. Tapi sekarang apa boleh buat, kita harus bisa menerima kalau ternyata berkurang, gitu kan. Juga lebih seru lagi daripada itu, teman-teman mudik. Sekarang dilarang untuk mudik. Kita lebaran, bergembira, bersuka cita, gitu kan. Karena setelah berhasil berpuasa selama sebulan, semua itu sudah berkurang. Saatnya Anda dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru dari rumah, gitu kan. Justru dengan cara mengikuti ceramah-ceramah live, justru dengan cara Anda coba lebih banyak membaca buku, lebih banyak melakukan aktivitas lah positif di rumah, ya, lebih banyak waktu dengan keluarga dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Baik teman-teman, untuk menyambut Ramadan supaya kita gembira, supaya kita semangat, ya, dalam menyambutnya,
maka Anda harus lakukan beberapa hal. Ini saran saya saja yang saya lakukan. Yang pertama, coba mengingat kembali keutamaan-keutamaan Ramadan. Coba kembali mereview. Ya, karena saya sering sampaikan, kalau Anda ingin rajin melakukan satu perbuatan ibadah apapun sifatnya, maka yang kami sarankan adalah teman-teman baca keutamaannya. Jadi janji Allah apa sih di ibadah itu? Kalau Anda mau rajin sholat malam, baca tentang keutamaan sholat malam. Anda mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Anda mau rajin baca Quran, baca keutamaan baca Al-Quran, gitu kan. Jadi biar tahu, ya. Ramadan, teman-teman sekalian, memiliki banyak sekali keutamaan. Kita akan mulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba Ramadan, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan." Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan diterimanya semua doa-doa. Tiga dulu ini ya. Kenapa dikatakan bulan rahmah? Bulan yang penuh kasih sayang. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang dengan cara melipat gandakan pahalanya, gitu kan? Memudahkan mereka untuk beribadah, karena seluruh orang yang syahadat di muka bumi ini, Anda pergi kemanapun sama. Pagi sampai maghrib mereka puasa, malam harinya mereka sholat. Sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain.